Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah semua baik saja ya. Sudah hadir semua kan? Ya, Ibu. Hadir, Ibu. Meskipun dalam situasi pandemi yang seperti ini pastinya tidak mengurangi semangat kita untuk tetap menjalani proses belajar mengajar ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan anak ibu yang ingin memimpin doa. Syarifah Rizkia, silahkan pimpin doa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan menampilkan PPT-nya. Pada hari ini, kita akan membahas tentang tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, dengan membaca cepat dalam kosakata, siswa mampu memahami makna kosakata atau isi bacaan secara cepat dan tepat. Kemudian, dengan membuat kesimpulan dari bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara ringkas dan jelas. Kemudian, dengan melakukan percobaan sains, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjawab pertanyaan, siswa mampu memahami tentang perubahan suhu akibat perpindahan kalor secara tepat. Lanjut. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah bacaan tentang Siti dan keluarganya. Silakan siapa yang ingin membaca teks ini? Atau Ibu tunjuk saja ya. Revina Foseka, silahkan baca teks yang Ibu sajikan. Baik, Ibu. Sore itu, Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu, tampak segelas teh panas yang masih menggempur untuk Ayah. Ada juga es jeruk untuk kesukaan Siti. Terima kasih. Terima kasih Revina Foseka. Nah, di rumah pastinya kalian sering ya membuat teh panas. Apakah anak ibu ada yang tahu bahan apa saja yang digunakan dalam membuat segelas teh panas? Siapa yang tahu? Ya, silahkan Syarifah. Menurut saya jawabannya yaitu teh dan air hangat, Ibu. Jawabannya betul ya. Jadi sering kita lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu memiliki sebuah teks lagi. Tetapi di sini Ibu ingin kalian menerapkan membaca cepat dengan metode kosakata. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang metode ini. Jadi, membaca cepat adalah teknik membaca dengan memperhatikan tujuan dari membaca. Biasanya membaca cepat ini dilakukan di dalam hati untuk mencari informasi tertentu. Kemudian, tujuan dari membaca cepat ini
yaitu menemukan informasi secara tepat dan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, Ibu ingin kali ini satu dari kalian untuk memberi contoh kepada teman kalian praktek dalam metode membaca ini. Siapa kira-kira yang berani membacakan teks yang Ibu sajikan? Saya, Ibu. Iya, silakan, Nak. Ayo membaca. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba. Seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Lanjutkan ya, Mas. Masih satu halaman lagi. Panas, kalor, dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut menjadi panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Tiara. Itu tadi merupakan satu contoh dalam membaca cepat ya. Selanjutnya Ibu memiliki beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa judul bacaan yang telah dibacakan teman kalian tadi? Siapa yang tahu? Ayo Bu, saya tahu Bu. Iya, silahkan. Jawabannya adalah perbedaan suhu dan panas, Ibu. Ya, betul sekali. Berarti anak Ibu tadi memperhatikan ya. Kemudian ada soal nomor 2. Sebutkan kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Karena paragraf di atas terdapat 2 paragraf, jadi kata-kata kuncinya sebutkan pada paragraf 1 dan paragraf 2 itu apa. Silakan, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Jawabannya pada paragraf 1 yaitu indra peraba, panas dan dingin, dan derajat panas. Terus yang ada pada paragraf 2 yaitu suhu dan besaran. Betul tidak, Bu? Ya, betul sekali. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Apa yang dapat kalian simpulkan dari bacaan di atas? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ibu. Revin. Oh iya, silakan Revina. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Tadi kesimpulan dari bacaan ya. Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang panas dan kalor. Jadi, kalor adalah suatu energi yang mudah diterima dan mudah sekali dilepaskan, sehingga dapat mengubah temperatur zat tersebut menjadi naik ataupun turun. Nah, sifatnya ini juga bisa berpindah dari satu zat ke zat yang lain melalui medium atau perantara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh pemanfaatan sifat kalor ini bisa yang pertama pada lemari es, yang kedua pada termos, kemudian setrika, kemudian panci masak. Selanjutnya, nah jadi apa yang kalian ketahui tentang panas? Siapa yang tahu? Saya, Ibu. Ya, silahkan.
Energi panas merupakan suatu benda yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ya, betul sekali. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Siapa yang ingin menjawab? Ya, Bu. Ya, Syarifah silahkan. Besaran yang menyatakan derajat panas suatu suhu adalah benda. Ya, betul sekali. Benar atau tidak Ibu jawabannya? Betul, Nak. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ini merupakan kesimpulan yang berupa tabel, kesimpulan tentang panas dan suhu. Jadi, panas adalah salah satu bentuk energi. Panas dapat diukur menggunakan alat kalorimeter. Satuan panas adalah kalori. Kemudian sifat panas ini, panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya melalui suatu medium. Kemudian suhu. Seperti yang tadi telah kalian bacakan, suhu adalah besaran. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Satuan suhu adalah derajat Celcius. Kemudian sifat suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun, seperti jika kalian sedang demam ya. Itulah tadi Kak pembelajaran pada hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil belajar hari ini? Saya, Bu. Silahkan, Nak. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah panas kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Ya, terima kasih Tiara Octavia. Ibu ingin menambahkan sedikit kesimpulannya. Jadi memang panas dan suhu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pengertiannya, kemudian ini alatnya. Jadi alat untuk mengukur suhu itu termometer, sedangkan untuk mengukur panas yang dinyatakan dalam kalori itu kalorimeter. Nah, itulah tadi pembelajaran pada hari ini. Bagaimana, Nak? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Ibu anggap semuanya oke ya. Berarti sudah paham. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.